Pak Anies yang mantan gubernur Jakarta dan sekarang entah jadi apa, itu mungkin saja dia ikut pemilihan gubernur lagi. Kenapa? Ya kan sekarang nih partai-partai atau gabungan partai yang mendukung Pak Anies belum ada kesepakatan. Apakah Pak Anies didorong untuk dapat tiket maju di Pilpres 2024 nanti atau tidak jadi? Kalau nggak jadi kan kemungkinan akan bertarung di Pilkada Jakarta. Nasdem sudah mencuri start mendeklarasikan Anies sebagai capres. Sekarang Nasdem memfasilitasi kampanye Anies. Kalaupun bersikeras mendukung Anies, toh belum tentu Anies menang. Artinya apa? Artinya pertimbangan bergabung di koalisi partai yang mengusung capres dan cawapres yang pasti memenangkan kontestasi adalah pertimbangan yang realistis dan masuk akal. Sudah betul bila PKS berpikir ulang untuk mencari teman koalisi yang lebih ada benefitnya, bukan koalisi kaleng-kaleng. Nasib Anies Baswedan hingga saat ini dinilai masih belum jelas. Semenjak dideklarasikan oleh Partai Nasdem pada 3 Oktober 2022 lalu, status Anies masih bakal calon presiden dan tidak berubah. Ketidakkonsistenan Nasdem dan partai pendukung seperti Partai Demokrat dan PKS menurut pengamat media sosial Eko Kuntadi memperbesar peluang mantan gubernur DKI Jakarta itu gagal maju dalam Pilpres 2024. Sebagai gantinya, kata Eko, Anies bisa kembali lagi bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta dan memperebutkan posisi gubernur. Pak Anies yang mantan gubernur Jakarta dan sekarang entah jadi apa itu. Mungkin saja dia ikut pemilihan gubernur lagi, ungkap dia melansir dari YouTube Cokro TV pada Rabu 25 Januari 2023. Kenapa ya? Kan sekarang nih partai-partai atau gabungan partai yang mendukung Pak Anies belum ada kesepakatan apakah Pak Anies didorong untuk dapat tiket maju di Pilpres 2024 nanti atau tidak. Kalau enggak jadi, kan kemungkinan akan bertarung di Pilkada Jakarta, ungkap Eko pada Rabu 25 Januari 2023. Bahkan Eko menambahkan, koalisi perubahan hingga saat ini masih rumit sebab Anies Baswedan tidak bisa maju sendiri dengan tiket hanya dari Partai Nasional Demokrat. Walaupun sekarang niatnya jadi presiden, tentu saja itu sangat tergantung dari kesepakatan partai-partai koalisinya. PKS, Demokrat, dan Nasdem sampai sekarang masih cakar-cakaran. Enggak cakar-cakaran juga sih, maksud gua masih berebut kira-kira siapa dapat apa dan bagaimana posisinya. Demokrat ngotot menjagokan AHY, pensiunan mayor yang jadi ketua Demokrat sekarang karena mendapat warisan dari ayahnya sebagai mantan ketua Demokrat. Jadi bagi Demokrat, AHY adalah harga mati, ungkap Eko pada Rabu 25 Januari 2023. Kemudian Eko bertanya, tapi PKS bagaimana? Dapat apa? Terus Nasdem gimana? Dan Anies, kata dia sejatinya memang bukanlah anggota Nasdem. Nasdem pasti sudah memperhitungkan segala resiko dan kerugian jika mengusung Anies Baswedan. Apalagi jika pengusungan ini terkendala dan batal. Kalaupun Nasdem yang pertama kali mendeklarasikan tetapi enggak bisa dibilang bahwa Anies adalah anggota Nasdem. Jadi di antara tiga partai itu belum sepakat untuk hom pimpah alaihum gambreng. Kalau misalnya Pak Anies maju di Pilpres, kita enggak tahu siapa lawannya. Kemungkinan Mas Ganjar yang memang adalah kader PDIP. Sementara PDI Perjuangan nggak perlu tuh ngajak partai-partai lain kalau mau sekedar mencalonkan calon presiden, ungkap Eko pada Rabu 25 Januari 2023. Di lain itu, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, mengatakan koalisi partainya bersama PKS dan Demokrat masih menunggu momentum untuk dideklarasikan.
Hingga saat ini, kata Willy, masih muncul perspektif yang berbeda. Koalisi ya jalan, komunikasi bagus, tinggal tunggu momentum kapan mau deklarasi. Memang ada beberapa hal yang perspektif ada teman-teman yang ingin itu dideklarasikan berbarengan dengan antara capres-cawapresnya, ungkap Willy pada Rabu 25 Januari 2023. Willy menuturkan, untuk sementara kesepakatan dengan PKS dan Demokrat, deklarasi capres-cawapres akan dilakukan per partai. Namun Nasdem sendiri lebih ingin mendeklarasikan capres terlebih dahulu. Willy belum dapat memastikan kapan koalisi perubahan akan dideklarasikan. Namun ia menyebut Nasdem menargetkan sebelum bulan Juni 2023 koalisi akan dideklarasikan. Kalau sejauh ini kesepakatan terakhir itu teman-teman deklarasi per partai dulu. Kalau Nasdem melihat deklarasinya capres dulu aja belum berpasangan, karena kita lihat situasi dan dinamika politik tokoh sebelah. Tentu kita harus cermat dalam hal ini. Itu hal paling penting. Dan sejauh ini itu yang kemudian kenapa deklarasi bersama belum kunjung, ya karena belum ada kata putus untuk soal itu. Kalau yang lain sudah beres. Pastilah tahun ini deklarasi, kan pendaftaran September, itu nggak bisa kami pastikan. Tapi kalau Nasdem dalam jadwalnya enggak sampai Juni lah, kita harus sudah deklarasi koalisi, ungkap Willy pada Rabu 25 Januari 2023. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan partainya bakal mendeklarasikan bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan dalam pemilu 2024. Deklarasi akan dilakukan Februari mendatang. Deklarasi Februari, jadi Nasdem akan deklarasi Anies dengan pasangannya. Entah dengan partai apa, itu saya enggak tahu. Februari, tapi saya tidak tahu dengan partai apa, ungkap Ali saat dihubungi pada Selasa 10 Januari 2022. Bahkan Ali mengaku belum dapat memastikan apakah Nasdem akan menggelar deklarasi bersama Koalisi Perubahan. Koalisi Perubahan ialah nama yang rencananya dipakai antara Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ali mengatakan bisa saja deklarasi dilakukan dengan partai politik di luar Koalisi Perubahan. Deklarasi cawapres pendamping Anies bisa jadi Koalisi Perubahan, bisa jadi Nasdem dengan partai lain, ungkap Ali saat dihubungi pada Selasa 10 Januari 2022.